Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan kali ini akan membahas tentang automatic control aparatus untuk flow control. Nah, berbicara mengenai flow control, ada komponen dalam sistem pneumatik dan hidrolik yang digunakan untuk mengatur laju aliran fluida. Kemudian dalam banyak aplikasi tentang industri, kinerja yang optimal dari sistem bergantung pada kemampuan daripada flow control untuk memastikan aliran fluida yang stabil dan terkendali. Kemudian flow control valve adalah salah satu perangkat penting dalam sistem kontrol. Perangkat ini digunakan untuk mengatur dan membatasi laju aliran yang memungkinkan pengguna untuk mengontrol kecepatan dan volume aliran. Kemudian memilih dan memasang flow control valve. Nah, flow control valve ini adalah salah satu perangkat penting dalam sistem kontrol aliran. Perangkat ini digunakan untuk mengatur dan membatasi laju aliran fluida yang memungkinkan pengguna untuk mengontrol kecepatan dan volume aliran. Karena peran pentingnya dalam sistem kontrol aliran, sangat penting untuk memilih dan memasang flow control yang tepat untuk aplikasi yang digunakan. Nah, kemudian menentukan spesifikasi flow control yang tepat merupakan langkah pertama yang harus dilakukan sebelum memilih dan memasang perangkat ini. Faktor-faktor seperti jenis fluida yang digunakan, kemudian temperatur, tekanan, dan ukuran sistem harus dipertimbangkan. Selain itu adalah beberapa jenis flow control valve yang berbeda, termasuk valve manual dan valve otomatis. Kemudian tipe perawatan dan perbaikan. Perawatan dan perbaikan rutin pada flow control valve sangat penting untuk mempertahankan kinerja yang optimal. Beberapa tanda flow control valve perlu diperbaiki termasuk aliran yang tidak stabil, kemudian kebocoran atau berdengan. Jika tanda-tanda ini muncul, perlu segera melakukan perbaikan pada flow control valve. Namun banyak masalah pada flow control valve dapat dicegah dengan melakukan perawatan rutin seperti membersihkan filter atau memeriksa kondisi sel. Nah, ini untuk flow controller dan recorder yang ada di lab. Ini ada flow controllernya, kemudian ada recorder. Nah, di sini terlihat ada M itu manual, ini lagi on, kemudian ada A otomatis, ini alarm, kemudian ada open, ada close, kemudian ada P1 variable proses, kemudian ada SP, ini adalah settingan 35, kemudian ada MP measuring valve. Nah, kemudian ada recorder, jadi di sini akan nanti di record atau ditampilkan gambarnya. Nah, kemudian ada panel PID test. P itu adalah proporsional, D adalah integral, D itu adalah derivative test. Kemudian ada kompresor dan ada tabung udara. Jadi ini kompresor, kemudian ini tabung udara. Nah, ini ada pompa sentrifugal. Ya. Kemudian ada flow meter. Kemudian ada magnetic flow meter. Oke. Kemudian ada tangki, water tank. Kemudian ada, nah ini adalah automatic control apparatus untuk flow. Jadi dari tangki ini dipompa, air dipompa melewati, ini ada panah, kemudian melewati ini, ada keran, ini ada bypass. Jadi sebelum ke atas ini melewati dulu bypass, baru melewati flow meter. Kemudian mengalir melalui magnetic flow meter, kemudian melewati kontrol valve, kemudian masuk ke dalam tangki. Jadi begitu seterusnya bersirkulasi.
Nah, ini kelihatan di sini ada tekanan in, tekanan masuk. Sebelum digunakan ada tekanan daripada kontrol valve. Kemudian setelah digunakan ini akan terbaca berapa yang akan dipakai untuk membuka valve ini. Kemudian di sini ada magnetic flow. Ini fungsinya untuk mengukur berapa aliran yang mengalir dalam setiap jam. Kemudian ada flow meter, tapi ini nggak kelihatan. Kemudian ada kerannya, ini warna merah, dan dianggap sebagai beda minyak. Nah, kemudian di sini kelihatan ada sedemikian. Oke, barangkali cukup untuk perkenalannya. Sekian dan terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.